Jadi nanti kalau selesai mengerjakan, kemudian kamu enter, misalkan simpan, selesai, nilainya langsung keluar. Nilainya langsung keluar. Dan meninggal. itu sudah tidak bisa diapa-apakan, artinya saya tidak bisa atau tidak boleh untuk merevisi nilai itu, tidak boleh karena sudah dipublish, itu semua. Nah sekarang impuls dan momentum, mungkin dari kalian sudah bisa. Momentum, kalau kita ingat, momentum juga merupakan besaran vektor yang merupakan perkalian antara massa benda dengan kecepatannya. P itu adalah vektor, n-nya adalah skalar, perkalian skalar dengan vektor menghasilkan besaran baru yaitu vektornya. Kemudian arahnya searah dengan arah kecepatan atau arah pergerakan. P misalnya ada, silakan ditambahkan pakai bold atau tanda vektor di atasnya. Semakin massa dikalikan dengan vektor di atas. Ya. Jadi kalau kalian bisa menghitung, mengetahui massa sudah benda, kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu, kamu bisa menghitung besaran fisik dan ini adalah momentumnya. Misalkan ada kejadian kecelakaan kendaraan, jadi mana dia tabrakan itu bodinya mobil itu ringsek. Apa yang menyebabkan kok bisa ringsek gitu, rusak yang luar biasa. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian impuls ya. Impuls adalah gaya yang bekerja pada waktu yang pendek, waktu yang singkat pada sebuah benda. Misalkan kamu mukul tembok ya. Atau kita bermain badminton pakai raket, ada kok datang dan kita pukul. Tangan tenis, bola tenis datang dan kita pukul pakai raket kita. Nah, kok tadi mengenai raket kita, senar raket kita itu dalam waktu yang cukup singkat. Kita beri gaya pukulan kita ya. Pemberat kok itu yang menjadi bukan dulunya ya, yang kepala koknya itu pada saat kita pukul dengan gaya pukulan, dia bekerja dalam waktu yang singkat, maka dia dapatkan impuls. Impuls sama dengan gaya dikalikan waktu pada saat gaya tersebut bekerja pada benda. Untuk gaya yang bergantung pada waktu, impuls dan momentum lebih bermanfaat untuk misalkan persoalan daripada hukum gaya tetap. Artinya kalau misalkan menghadapi satu fenomena tadi, ada bola tenis dan kita pukul dengan raket kita, pukulan kita memberikan gaya berlangsung dalam waktu singkat pada benda tersebut. Yang bisa merubah bola kembali berbalik arah atau kok berbalik arah itu adalah impuls. Ya. Pak, bagaimana kalau kita dorong mobil, dorong ada gaya, kemudian ada waktunya cukup lama, apakah tidak menghasilkan sebuah impuls? Enggak. Ya. Kalau waktunya lama, terus waktunya harus singkat ya, 0, sekian ya. Jadi misalkan kamu mukul bola tenis tadi, raket kena bolanya kan dalam waktu sekian detik, itu adalah impuls. Nah, kalau kita punya impuls
keterkaitan antara impuls dan momentum ternyata ada konversinya, ya. Bahwa kalau kita berikan gaya pukulan pada benda dalam waktu singkat, kita memberikan impuls pada benda, impuls kita dipakai oleh benda tersebut untuk merubah momentumnya. Ya, sebenarnya kalau kita punya, kamu bisa bayangkan punya bola tenis datang ke kita pukul pakai raket kita, gaya pukulan kita berlaku sesaat saja. Berarti kita bisa menghitung I sama dengan F dari artinya. Kemudian impuls kita dipakai oleh benda tersebut untuk berbalik arah. Misalnya momentumnya ada berubah. Dengan demikian, impuls yang kita berikan dipakai oleh benda untuk merubah momentumnya. Pak, bagaimana kalau bisa merubah? Ya, bola datang. Tadi momentum itu arahnya adalah sama dengan kecepatannya. Datang ke kita, kemudian kita pukul, dia momentumnya berubah karena kecepatannya berbalik arah. I sama dengan delta P. F akan delta P-nya sama dengan delta P-nya. Dengan demikian, kalau kita lihat momentum adalah besaran vektor, otomatis impuls itu juga besaran vektor. Dengan demikian, momentum sistem akan berubah jika diberi impuls otomatis. Pak, kalau kita nendang bola, ya, bola diam, kemudian kita tendang. Jadi kita berikan gaya mengenai bola dalam waktu singkat. Impuls yang kita berikan dipakai bola untuk berubah momentumnya. Kalau awalnya diam, berarti finalnya sama dengan 0. Kemudian impuls yang kita berikan dipakai dia lari, ya, artinya dia bergerak. Momentumnya adalah M dengan kecepatannya. Nah, kecepatannya berapa? Ya bisa kita hitung. Ya, bisa kita hitung. Kemudian, apakah momentum total bersifat kekal? Ya. Kalau kita lihat partikel dalam sebuah sistem yang menjadi bagian dari sebuah benda, hanya berinteraksi antar partikel tidak dengan lingkungannya. Bagaimana interaksi antar partikelnya? Jadi di sini, kalau misalkan maksud ini ada bola sepak, di dalamnya ada bagian-bagian bolanya. Bagian bola itu yang masuk sini adalah partikel. Kalau misalkan kita tendang pakai gaya, kena permukaan, ya, kena permukaan bola di depan. Nah, ini akan diteruskan ke partikel-partikel yang ada di belakangnya. Ini maksudnya bahwa momentum yang kita berikan itu akan dilanjutkan oleh partikel-partikel yang ada dalam benda tersebut. Itu yang maksudnya bahwa momentum itu bersifat kekal. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Ini saya kira hanya pemahaman saja. Hal yang paling gampang untuk melihat eksperimental atau kejadian pada tumbukan. Tumbukan, kalian sudah bisa paham apa yang disebut tumbukan, pasti ada pertemuan dua permukaan benda yang berbeda arah dan kecepatan. Ya, ada tumbukan. Tumbukan kita ketahui tumbukan lenting sempurna, kemudian lenting sebagian, ada lenting
tidak lenting sama sekali. Lenting tidak sama sekali berarti dua benda yang bertumbukan. Setelah ditemukan dia menjadi satu. Kemudian lenting sempurna, dua benda bertabrakan tumbukan. Setelah dan sebelum tumbukan besarnya sama, bentuknya juga sama. Ini nanti akan kita lihat ya. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Berarti setelah tumbukan dia menjadi satu, ya, ada satu. Kemudian tumbukan lenting sempurna. Kalau lenting sempurna dia setelah tumbukan berbalik arah dengan kecepatan yang sama. Betul. Nah, mumpung saya ingat tadi malam saya dapat